Saya percaya bahwa kenyataan itu akan berbicara jauh lebih kuat daripada pernyataan. Dan apa yang sudah kami karyakan di Jakarta kemarin, itu jadikan itu sebagai basis untuk melakukan penilaian. Bukan hanya kata-katanya. Misalnya pidato, ya cek aja kenyataannya. Jadi lihat kenyataan itu, silahkan dicek apa kekhawatiran itu terbukti. Kalau kekhawatiran itu tidak terbukti, maka harus dibatalkan. Bila ada tudingan tidak ramah pada minoritas, kemudian diskriminatif, kemudian apapun lah itu, label-label itu. Lihat di Jakarta, dia udah 5 tahun bertugas. Kalau dia belum bertugas, maka boleh dicurigai pakai tudingan itu. Tapi kalau dia sudah bertugas, lihat kenyataannya. Ketika bertugas, mengayomi semua, menjangkau semuanya. Jadi itu yang terkait dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Program juga sama. Dan ketika program bermasalah, harus dikoreksi, lakukan koreksinya seperlunya. Jadi kita objektif di situ. Kenapa? Ini kan bukan selera pribadi. Ini amanat dari rakyat. Dan itu juga yang dikerjakan di Jakarta. Boleh dicek kenyataan di Jakarta. Nah, tema kesetaraan di dalam kebijakan-kebijakan kita. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dirasakan oleh rumah tangga di Indonesia. Bukan hanya angka pertumbuhannya tinggi secara statistik, tapi rumah tangganya juga merasakan peningkatan kesejahteraan. Karena bisa sekali terjadi pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi yang merasakan hanya sebagian. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama memimpin Jakarta. Prasetyo memandang Anies terkesan tidak menghargai capaian gubernur sebelumnya. Prasetyo juga mengaku dirinya kerap memberi saran hingga kritik kepada Anies dalam membuat kebijakan hingga pembangunan di ibu kota. Sayangnya, Anies menurutnya tidak menjadikan saran tersebut sebagai pertimbangan akan program yang dijalankannya. Padahal posisi Gubernur DKI Jakarta dengan Ketua DPRD DKI Jakarta sejajar dalam struktur pemerintahan. Anies itu menjadi gubernur, otaknya jadi presiden, ya repot. Ia mengatakan apa adanya. Ia merasakan gubernur sama Ketua DPRD sama levelnya, sama-sama dipilih rakyat. Prasetyo lalu mencontohkan sikap Anies yang dianggap mengabaikan pembangunan gubernur sebelumnya. Di antaranya adalah RPTRA yang dibangun sejak Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjabat sebagai gubernur DKI. Kini Anies mengganti nama RPTRA menjadi Taman Maju Bersama. Contoh lainnya adalah Taman Kalijodo yang dulu direvitalisasi oleh Ahok menjadi ikon Jakarta sebagai fasilitas publik setelah sebelumnya merupakan lokasi prostitusi. Saat itu Taman Kalijodo terbengkalai dan tidak terawat. Soal Kalijodo, coba lihat sekarang, kembali ke asal muasalnya lagi. Padahal dulu mengeksekusi itu dan menjadikan ikon baru, itu sekarang berantakan lagi. Kalau begitu, nggak bisa menjaga, padahal harus dihormati juga pemerintahan sebelumnya yang membuat. Kalau sekarang yang penting beda, ya repot. Kayaknya musuhan banget sama Anies. Saya sih nggak pernah punya musuh ya. Saya realistis, pemikiran saya realistis. Jadi bawa Jakarta juga harus yang realistis, jangan mengada-ngada. Saya pernah pada saat beliau sudah menjadi gubernur dan Pak Ahok kalah di dalam pertarungan pilkada, dia datang ke ruangan saya dengan Pak Sandi pada saat, ayo kita perbaiki, kita teruskan yang baik. Yang nggak baik, ayo kita kerjakan. Apa yang terjadi nggak dikerjakan semua. Kalau dibilang Pak Anies Baswedan bersih, iya nggak pernah kerja apa-apa. saya secara usia dia sama saya lebih tua saya. Ya sepantasnya dong orang yang lebih tua memberi saran kepada yang lebih muda. Ya. Tapi kalau sarannya semua nggak diterima, mau apain saya? Tapi kan banyak. Makanya kalau saya ditanya Pak Anies kerjanya, Pak Anies bersih-bersih, emang ada yang dikerjakan. Tidak sampai situ, Prasetyo Edy Marsudi mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan yang tidak bekerja apa-apa. Kalau dibilang Pak Anies Baswedan bersih, iya, nggak pernah kerja apa-apa.
Kala itu, ketika Anies bersama wagubnya, Sandiaga Salahuddin Uno bersilaturahim, Prasetyo pun memberikan saran kepada keduanya agar sesuatu program yang baik dapat dilanjutkan. Pada saat beliau sudah menjadi gubernur dan Pak Ahok kalah di dalam pertarungan pilkada, ia datang ke ruangan saya dengan Pak Sandi. Saya bilang, ayo kita perbaiki, kita teruskan yang baik kita kerjakan. Apa yang terjadi? Enggak dikerjakan semua. Bahkan, ia pun memberikan saran kepada Anies agar programnya dapat dijalankan dengan baik. Secara usia, dia sama saya, lebih tua saya. Sepantasnya, orang yang lebih tua memberikan saran kepada orang yang lebih muda. Tapi kalau sarannya nggak diterima, ngapain saya hormati dia? Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa soal Stadion Jakarta International Stadium atau JIS itu tidak karena peran Anies semata, sebab program itu sudah dimulai dari Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Soal stadion, sebenarnya kan harus mengapresiasi gubernur-gubernur sebelumnya seperti Pak Sutiyoso, Pak Fauzi Bowo atau Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot, dan sekarang siapapun gubernurnya pasti mengeksekusi itu. Ia menuturkan bahwa pembangunan JIS itu memang rencana sudah lama. Zaman Sutiyoso tidak tereksekusi, tapi sudah groundbreaking. Memang pembangunan itu harus dikerjakan, karena stadion di Jakarta nggak ada, di daerah Menteng nggak ada, begitu juga di daerah Lebak Bulus dipakai MRT. Karena ada Jackmania itu, yang dulu dianggap seakan-akan saya tidak setuju dengan stadion JIS. Waduh, pembohongan publiknya sangat luar biasa. Kalau bicara stadion mungkin nggak boleh klaim-klaiman ya. Ini juga kan sebetulnya kan harus mengapresiasi gubernur sebelumnya seperti Pak Sutiyoso, Pak Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot dan lain-lain. Dan sekarang yang siapapun gubernur pasti mengeksekusi itu. Siapapun dia gubernur pada saat ini pasti itu akan dibangun. Emang itu rencana sudah lama. Gitu loh. Zaman Pak Sutiyoso tereksekusi tapi sudah groundbreaking. Zaman Pak Fokus begitu juga. Karena bukan apa, kenapa sih harus ada JIS? Karena stadion di Jakarta nggak ada, Menteng nggak ada. Terus yang Lebak Bulus dipakai MRT. Yang kita hargai pecinta bola di Jakarta ini kan ada Jackmania itu. Yang dulu dianggap sampai saya dimainkan seakan-akan saya tidak setuju dengan stadion JIS itu. Pembohongan publiknya sangat luar biasa, tapi akhirnya dieksekusi dan terjadi sampai gedung ini sekarang terjadi gitu. Ya, mudah-mudahan ini jadi gitu loh. Tapi janji-janjinya akan mendatangkan Barcelona Junior apa ini nggak jadi juga nih janji lagi. Ya, saya terima kasih sama dia lah, karena ini salah satu mimpi lagi, salah satu mimpi saya. Karena ini ibu kota negara ya, dan saya merenung-renung Bang Kamil waktu jadi gubernur. Waktu saya jadi gubernur tahun 97 ya, itu namanya Persija itu sebenarnya kesebelasan di pinggir kali Bang Kamil gitu ya. Jadi perhitungkan lah gitu. Terus saya melahirkan dan membidani namanya Jackmania, itu supporter paling fanatik gitu. Isinya anak muda-muda ini saya pastikan mewakili orang Batak, orang Padang, orang Jawa, orang Sunda, semuanya di situ. Agamanya juga berbeda-beda di situ. Ini menyatu dia. Ini tujuan saya itu. Dan yang saya waktu itu adalah tidak mempunyai lapangan sendiri kita kan. Nah sekarang yang dibangun oleh Anies JIS itu, dan saya tentu saja gembira